Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena telah menyampaikan kita di hari-hari terakhir Ramadan ini, hari yang sangat istimewa, bulan yang sangat istimewa, kesempatan yang sangat istimewa, bisa diberi kesempatan untuk sholat isya, nyambung taraweh, nyambung subuh. Ada hadis itu, kalau orang sholat isya di masjid jamaah dan sholat subuhnya di masjid jamaah, itu seolah-olah seperti sholat semalaman. Ini jenengan sudah sholat isya di masjid jamaah, sholat subuh di masjid jamaah, sholat semalaman meneh, jadi double. Insya Allah dapat double. Amin. Selamat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga meluber kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan semoga juga termasuk kepada kita semua. Amin. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, setelah sholat semalaman kira-kira masih butuh ceramah nggak sih? Masih butuh ya? Kalaupun butuh, yang enteng-enteng saja lah ya. Mosok habis apa semalaman terus sekarang tak kasih yang mumet-mumet matematika gitu misalnya, kan nggak asik loh ya. Saya mau cerita saja. Di tahun 80-an ada seorang penyanyi Nasrani namanya Chrisye. Mungkin kalau bapak-bapak yang sepuh kenal Chrisye. Nah, sing kelahiran 2000-an ya jelas ra kenal. Tahu ya? Chrisye itu dulu pernah nyanyi lagu judulnya Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Tahu lagunya toh? Nah, ketika rekaman lagu itu dia belum muslim. Itu lagu yang menciptakan Taufik Ismail. Ketika dia menyanyikan itu, dia belum Islam. Dia amati liriknya, dia renungi liriknya, terus ketika rekaman itu dia tidak sampai akhir nangis. Di tengah jalan nangis. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Sampai sini dia nangis. Berkata tangan kita. Nangis dia, Pak. Nggak bisa sampai akhir. Diulangi 2 kali gitu lagi, nangis lagi. Diulangi 3 kali, berkali-kali nangis terus. Sampai akhirnya dia konfirmasi sama Taufik Ismail. Ini piye toh Mas ceritanya Mas? Aku kok nggak bisa menyelesaikan lagu ini. Ini lagu apa? Cerita tentang apa? Terus Taufik Ismail cerita bahwa ini diambil dari surat Yasin. Dia ceritakan Yasin tentang di hari kiamat nanti kita akan dihisab, terus kemudian tangan dan kaki kita bersaksi, dan dengan wasilah itu Chrisye masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Semoga husnul khotimah. Nah, itu hanya pembukaan. Kita lihat ayatnya ya. Surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu 'alal afwahihim. Al-yauma nakhtimu, pada hari ini aku kunci, aku tutup, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka. Fatukallimuna aydihim, kemudian berkata tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ada kata yang kritis di sini. Aidiyahum dan arjuluhum, tangan dan kaki,
Itu di dalam ayat ini diminta apa? Wa ashadu, bersaksi. Jadi tangan dan kaki kita itu bersaksi. Saya tanya, kalau saksi itu salah nggak? Terus didatangkan saksi, saksinya salah nggak? Nggak toh? Yang salah siapa? Tersangkanya. Loh, Allah kok menggunakan kata bersaksi untuk tangan dan kaki? Berarti tangan dan kaki tidak bersalah dong? Kan gitu loh. Terus yang salah siapa? Yang salah siapa? Kita lihat ayat lainnya. Al-Isra yang tadi sempat dibaca juga, ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala takfu, dan janganlah kamu ikuti ma laisa laka bihi ilmun, apa-apa yang kamu tidak memiliki ilmunya. Jangan kamu ikuti perbuatan-perbuatan, segala sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Kalimat selanjutnya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana aduhun mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati, kullu ulaika, setiap semua itu, kana anhu mas'ula, dimintai pertanggung jawaban. Yang bertanggung jawab siapa? Mata, telinga, hati. Jadi yang salah itu yang dimintai pertanggungjawaban, yang salah kan yang dimintai pertanggungjawaban toh. Tadi tangan dan kaki itu hanya dimintai saksi lah. Yang dimintai tanggung jawab apa? Mata, telinga, dan hati. Karpe piye loh gitu. Oke? Jadi para ulama itu mengatakan bahwa tangan dan kaki itu jawarihul amal, anggota badan yang fungsinya untuk beramal. Sementara amal itu dikendalikan oleh hati. Terus mata dan telinga apa nanti dulu? Sekali lagi sampai sini paham loh, bahwa tangan dan kaki itu dikendalikan hati. Dan hati itu sebenarnya jadi satu dengan akal. Kalau orang barat itu memisahkan antara hati dan akal. Jadi dengan bilang, ayo mikir, pakai akalmu, pegangnya mana? Gini loh. Ayo dirasakan dengan hati, pegangnya mana? Dada. Emang ketika jenengan merasakan itu benar-benar di sini nggak? Ini jantung itu fungsinya tahu loh, memompa darah loh. Sementara ketika jenengan merasakan itu sebenarnya di mana? Bukan di jantung, Pak. Tetap di sini. Ya enggak? Jadi perasaan, hati, dan pikiran, akal itu sebenarnya satu. Kalau nggak percaya saya kasih contoh. Jenengan tahu takut itu perasaan atau pemikiran? Perasaan. Misalnya jenengan lihat ular takut. Kenapa jenengan lihat ular kok takut? Itu pasti ada sebabnya. Karena di pikiran Anda ada informasi, ada pemahaman yang mengatakan bahwa ular seperti itu berbisa. Kalau aku digigit ular aku mati, maka aku takut. Kan begitu kan? Walaupun prosesnya itu cepat banget. Prosesnya itu sekian mili detik itu, cepat banget. Itu artinya apa? Rasa takut kita itu sebenarnya dipengaruhi pikiran. Sekarang kalau orangnya berbeda, yang lihat ular itu bukan jenengan, tapi pawang ular. Kalau pawang ular di kepalanya isinya apa? Dia pinter nangkap ular, bisa jualan ular. Nah, kita tidak sedang ngomong fikih jualan ular. Haram ya, ular ya, dijual, dimakan haram. Tapi katakanlah ada pawang ular, melihat ular, dia punya ilmu untuk menangkapnya, dan ketika ditangkap bisa dijual, bisa jadi duit. Kira-kira apa yang dirasakan si pawang ular tadi ketika melihat ular? Takut atau senang? Senang. Jadi antara rasa takut dan rasa senang itu sebenarnya apa? Dipengaruhi pemikiran. Bukan masalah ularnya, tapi pemikirannya, ya enggak? Itu contoh bahwa pemikiran dan hati itu sebenarnya satu. Maka Allah itu sering menggunakan keduanya secara berganti-ganti. Pemikiran dan hati itu Allah gunakan secara
berganti-ganti. Maka kalau ada kata hati di dalam Al-Quran, itu sebenarnya yo pikiran, yo akal gitu. Oke, kita kembali ke ayat yang tadi. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmun, tidak memiliki ilmunya. Lah, kenapa setelah kata ilmu itu innas sam'a wal basara wal fuada? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Kenapa setelah kata ilmu kok terus diiringi pendengaran, penglihatan dan hati? Ternyata penglihatan, pendengaran dan hati itu jawarihul ilm, anggota badan yang berfungsi untuk mengkolek, mendapatkan ilmu. Kalau hati dan pikiran itu semacam harddisknya untuk nyimpen. Kalau mata dan telinga itu apa ya, nek carane suara yang mic inputnya. Jenengan akan menginput ilmu itu kalau nggak pakai mata ya pakai telinga. Jenengan hari ini, saat ini, detik ini sedang menginput ilmu dengan telinga, ngrungokke. Jenengan juga bisa menginput ilmu dengan mata, membaca dan lain sebagainya. Nah, artinya ilmu itu bergantung pada mata, penglihatan, pendengaran dan hati. Maka orang yang sejak lahir buta dan tuli itu pasti akalnya tidak sesempurna orang yang mata dan telinganya sejak lahir sempurna. Orang yang sejak lahir tuli itu biasanya besarnya itu bisu, biasanya begitu. Beda dengan yang tidak tuli. Sekali lagi bahwa mata dan telinga itu input dari hati, input dari pemikiran. Oke, sekarang kita lihat satu ayat lagi. Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jins wal ins. Walaqad dzara'na li jahannam, dan sungguh akan aku penuhi jahanam katsiran minal jins dan ins. Akan aku penuhi jahanam dengan sebanyak-banyak jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia kok akan memenuhi jahanam? Lahum qulubun, dia memiliki hati. Perhatikan, lahum qulubun, dia memiliki hati, la yafqahuna biha. Tetapi hati tadi tidak digunakan untuk memahami. Coba yang memahami kan ke hati. Kembali ke tadi kan. Jadi hati dan akal itu sebenarnya sama. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahaminya. Hanya itu apa? Hanya itu mengacu kepada ayat-ayat Allah. Itu ada di ayat-ayat sebelumnya. Jadi dhamir ha itu kembalinya kepada ayat-ayat di ayat sebelumnya. Jadi dia orang yang manusia dan jin yang penuh, yang memenuhi neraka tadi, dia diberi hati tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, dia diberi mata la yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayatnya. Walahum adanun la yasma'una biha, dan dia diberi telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayatnya. Ulaika kal an'am, yang demikian itu kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adul, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Kenapa kok bisa demikian? Karena diberi mata, telinga dan hati, akal, tetapi tidak digunakan. Nah, sebenarnya mata, hati dan akal yang diberikan kepada manusia itu bisa mengantarkan manusia di posisi yang sangat mulia. Bahkan malaikat pun diperintahkan untuk sujud. Usjudu li Adama. Para malaikat termasuk iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Kenapa kok sujud? Diperintahkan sujud kepada Adam. Wa Adama asma'akullaha. Karena Allah telah memberitahu nama-nama semua. Itu artinya apa? Menginstal akal di dalam diri Adam. Maka ketika akal itu berada pada manusia, kemudian akal itu digunakan untuk mendengar dan melihat ayat-ayat Allah, kemudian
menuntun amal-amalnya, akal hatinya itu berisi ayat-ayat Allah, kemudian menuntun tangan dan kakinya, maka dia layak disujuti oleh malaikat. Tetapi kalau tidak digunakan, wis dikai hati, telinga dan mata, tapi tidak digunakan, itu kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adzul, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Kalau binatang ternak itu tidak memahami ayat-ayat Al-Quran, terus bertindak semaunya, misalnya ada ayam jago atau kucing cowok lihat kucing cewek langsung ditubruk, nah itu wajar, namanya kucing, nggak diberi akal. Tapi nek jenengan lihat cewek langsung ditubruk, nah itu lebih hina dari kucing, bahkan kalau kucing wajar. Oke, sedikit lagi, ulaika humul fa'ilun, yang demikian itu mereka adalah orang-orang yang lengah, sudah diberi mata telinga tetapi tidak digunakan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata kita itu sudah diberi informasi oleh Allah tentang bagaimana cara kita hidup dan bersikap di dunia, bahwa semua amal kita itu nanti akan dihisab. Amal yang dilakukan oleh tangan dan kaki itu akan ditanya oleh Allah, dan itu nanti menjadi kaidah fikih. Al aslu fil amali muta'alliqu fi hukmi syar'i. Al aslu fil amali, hukum asal dari amal, muta'alliqu fi hukmi syar'i, bersandar kepada hukum syariat. Maka setiap amal itu jenengan harus paham syariatnya. Kalau belum paham, tinggalkan. Makanya kaidahnya lagi, ilmu qabla amal, berilmu dulu sebelum beramal. Hadis juga thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Jadi yang disebut fardu mencari ilmu itu tidak semata-mata untuk kesuksesan, bukan itu. Untuk memandu perbuatan kita. Setiap perbuatan kita itu kita harus paham hukum syariatnya. Kalau tidak paham, laisa laka bihi ilmun, maka jangan diikuti. Pesannya kan begitu. Nah, terakhir penutup, dari tadi terakhir terus ya. Nanti akal manusia itu nanti ada dua macam ketika bertemu dengan pengetahuan. Satu, tahu, dua, faham. Satu tahu, dua faham, dan itu beda. Tahu itu misalnya gini, Allah itu maha kuasa loh, sholat itu wajib loh, tahu. Terus ngelakoni enggak, itu namanya baru tahu. Kalau faham itu ngelakoni bener, itu faham. Banyak orang itu sekedar tahu gitu, sudah puas dengan sekedar tahu. Sekolah itu membuat panjenengan tahu. Jenengan masuk sekolah itu dikasih ilmu, tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu. Tetapi tidak semua yang Anda ketahui itu dijalankan. Kenapa? Karena guru itu hanya memberitahu, tetapi tidak memahamkan. Nah, itu yang berbeda dengan ustadz. Kalau ustadz itu tidak boleh hanya sekedar memberitahu, harus memahamkan. Sehingga informasi yang masuk ke dalam diri kita tidak hanya menjadi kebanggaan. Kalau di dalam istilah para penuntut ilmu, seperti keledai pengangkut kitab. Kalau ada orang berilmu, ilmunya tinggi, banyak ulama, tetapi melihat kedoliman kok menang, bahkan mendukung, itu dia bagikan keledai yang mengangkut kitab. Dia banyak tahu tapi tidak dipraktekkan ilmunya. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kita tahu walaupun sedikit dan kita langsung praktekkan. Kita tahu sedikit langsung praktekkan. Kita lihat kita ada perintah dikerjakan. Kita ada larangan ditinggalkan. Kita melihat kedoliman yang dilakukan oleh individu maupun yang dilakukan oleh penguasa sekalipun, jenengan nggak boleh diam. Kalau diam, jenengan hanya
keledai pengangkut kitab. Saya pikir itu tidak terlalu berat. Berat mboten? Ya, sebagai penutup dari kegiatan kita semalaman ini, semoga bermanfaat bagi saya pribadi terutama, dan juga pada panjenengan semua, dan semoga bisa membawa umat ini menuju lebih baik. Saya pikir itu. Jika ada kesalahan dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada al-haq, itu datang dari Allah, bukan datang dari saya. Maka jangan lihat sayanya, jangan lihat saya penyampainya, tapi lihat sumbernya. Allah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.